semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di Koki MP, Komunitas Kajian Ilmu Manajemen Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta. Oleh Bapak Amrul Muhammad, selaku dosen manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Ivana Patricia, saya adalah mahasiswi manajemen pendidikan Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini, saya akan bahas tentang segmentation, targeting, and positioning. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Berikut ada beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian segmentation, targeting, and positioning. Dan yang kedua, ada aspek yang sering digunakan. Dan yang ketiga, ada manfaat dan segmentation, targeting, and positioning atau disingkat STP. Salah satu metode strategi pemasaran yang paling populer dan menjadi salah satu metode yang dianggap paling efektif. Yang kedua, segmentation sendiri adalah proses pengelompokan individu berdasarkan perilaku atau kebutuhan kelompok tersebut. Targeting adalah proses menentukan target pasar yang paling potensial berdasarkan segmentasi yang telah dilakukan dengan menggunakan demand analysis. Positioning adalah cara pemasar menanamkan citra, persepsi, dan imajinasi atas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Aspek yang sering digunakan dalam segmentasi, yang pertama demografi, visualisasi yang terdiri atas kombinasi berbagai elemen. Yang kedua psikografi, memberikan informasi kepada Anda mengenai perilaku pelanggan. Yang ketiga gaya hidup, mengacu pada hobi, kegiatan, dan penelusuran. Yang keempat keyakinan dan nilai, agama, politik, dan budaya. Kelima tahapan hidup, bergantung pada usia pelanggan. Keenam geografi, wilayah tempat konsumen tinggal. Yang terakhir perilaku, mengacu pada sifat pembelian, tingkat penggunaan, serta beberapa faktor lain. Aspek yang sering digunakan dalam targeting. Ukuran pasar. Pasar harus cukup besar untuk mengakomodasi sebuah upaya segmentasi dan targeting. Perbedaan antar segmen harus cukup jelas. Proyeksi keuntungan harus melebihi biaya pencarian pemasaran. Setiap segmen harus dapat diakses oleh tim dan segmennya. Dan yang terakhir, setiap segmen perlu mendapat keuntungan yang berbeda. Berikut aspek yang sering ada dalam positioning. Brand positioning, strategi di mana produsen dapat mengkomunikasi keunggulan produk, dan produk positioning, aspek utama karena terdapat kualitas dari produk tersebut. Dan yang ketiga, produk positioning, langkah di mana produsen ingin memberikan citra baru sesuai kebutuhan konsumen dan perkembangan pasar. Berikut ada manfaat segmentasi. Yang pertama, mendesain jasa yang lebih responsif. Yang kedua, menganalisis pasar. Berikut ada menemukan peluang. Ada juga menguasai posisi yang superior. Dan yang terakhir, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Berikut ada manfaat targeting. Menyederhanakan penyesuaian strategi bauran produk, pengembangan posisi produk, mengantisipasi persaingan, menggunakan sumber daya perusahaan secara efisien dan efektif, serta akses peluang pasar yang lebih luas. Manfaat positioning, perusahaan dapat mempertahankan para prospeknya menjadi ajang pertempuran dalam over komunikasi. Perusahaan mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan perusahaan sendiri, dan juga mampu menciptakan suatu posisi yang mempertimbangkan dan memanfaatkan peluang dari kekuatan dan kelemahan pesaing, serta mempermudah dalam memilih informasi yang telah disimpan. Berikut ada daftar pustakanya. Sekian pembahasan saya mengenai segmentation, targeting, and positioning. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, selebihnya